back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, kalau di video kemarin aku sharing seputar berapa sih nilai anak-anak yang lulus SNMPTN di kedokteran, maka di video kali ini selain membahas SNMPTN, aku mau sharing seputar SBMPTN. Yang mana SBMPTN tahun ini itu dinilai berdasarkan skor UTBK. Nah, di video ini aku bakal bagi tips ke teman-teman gimana caranya mempersiapkan UTBK dalam waktu 1 bulan. Nah, jika kalian sekarang itu udah kepepet banget nih, tinggal waktu dikit banget menuju UTBK, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, di sini aku bakal kasih beberapa tips sesuai dengan pengalaman aku. Bagi kalian yang baru pertama mampir di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Nah, langkah pertama yang paling penting buat kalian persiapkan adalah kalian buat list atau daftar materi yang sering muncul atau sering keluar di ujian UTBK ataupun di SBMPTN sebelumnya. Di mana kalian bisa menemukannya? Nah, kalian bisa searching di Google atau kalian jika bimbel itu biasanya ada dikasih list daftar materi yang sering muncul atau sering keluar atau diujikan di UTBK. Nah, setelah kalian membuat listnya, itu bertujuan agar kalian tahu apa yang seharusnya kalian kuasai, apa yang seharusnya kalian pelajari, dan apa yang tidak perlu kalian pelajari dalam waktu 1 bulan ini. Yang kedua, yaitu kalian buat target belajar dan juga jadwal belajar yang sesuai dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Misalnya nih, kalian menargetkan, kan kita ada 1 bulan ya, 4 minggu. Kalian menargetkan di minggu pertama kalian ingin tuntas belajar matematika dan juga TPS. Di minggu kedua kalian menargetkan ingin tuntas fisika sama biologi. Di minggu ketiga kalian ingin tuntas kimia. Di minggu keempat kalian ingin fokus untuk mengerjakan latihan soal semuanya, sehingga kalian bisa siap untuk mengikuti UTBK. Nah, lalu tips yang ketiga apa? Yaitu kalian harus menentukan cara belajar yang cocok untuk kalian. Selain tadi kalian telah menetapkan target dan juga jadwal belajar, nah gimana nih cara agar mencapai target dan cara agar jadwal kalian itu terlaksana? Yaitu kalian tentukan berdasarkan cara belajar yang sesuai dengan kalian. Misalnya, di minggu pertama kan tadi aku bilang kita fokus belajar MTK dan TPS. Yang mana kita tahu bahwa TPS itu adalah kemampuan untuk dari segi penalaran kita dan juga dari segi hitung-menghitung, tapi kan belum sesulit yang di TKA kan. Nah, di TPS ini kalian aku sarankan untuk banyak berlatih soal. Karena kalau seandainya kalian menguasai materi tapi kalian nggak pandai aplikasikan ke soal, itu rasaku kayak kurang efektif gitu. Jadi lebih baik fokus ke latihan soal untuk yang TPS ini. Nah, untuk yang matematika di minggu pertama, misalnya di hari pertama nih, kalian tetapkan modul-modul mana saja yang ingin kalian tuntaskan. Misalnya di matematika itu yang paling sering muncul apa ya? Nah, tadi dari list tadi kalian lihat, misalnya nih modul persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalian pelajari itu misalnya di hari pertama kan, dari pagi itu kalian pelajari tentang persamaan dan tidak persamaan. Setelah selesai 1 modul, kalian ujikan ke soal. Karena lagi-lagi yang diuji pada saat UTBK itu bukan hafalan atau kayak mana, tapi yang diujikan itu bagaimana kalian bisa menyelesaikan soal. Jadi walaupun kalian udah mempelajari materi, tetap diakhiri dengan latihan soal. Nah, mungkin waktu kan terbatas nih ya. Mungkin selesai kalian targetkan 1 modul itu 1,5 jam atau 2 jam. Kalian bisa memahami materi itu. Kan ini sebenarnya materi yang diulang-ulang dari SMA kan. Dan bagi kalian yang udah nyicil dari SMA sih ini untung banget gitu ya. Jadi kalian bisa tinggal latihan soal langsung. Tapi bagi kalian yang mungkin waktu SMA-nya belum fokus, masih kurang rajin belajar, maka kalian harus pelajari lagi. Gimana cara cepatnya? Kalian bisa minta ajari sama orang yang pandai gitu kan. Atau mungkin kalian bisa langsung nonton YouTube mengenai materi itu. Sekarang tuh udah banyak banget media untuk kalian belajar. Jadi nggak ada alasan kalau kalian seandainya bilang,
aku nggak ngerti. Banyak tempat agar kalian bisa ngerti. Nah, misalnya nih di 2 jam pertama, di hari pertama, di minggu pertama kalian ingin menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan. Lalu kalian lanjutkan dengan mengerjakan 10 soal misalnya nih. 10 soal aja tuh udah oke gitu kan. 10 soal. Nah, dimana kalian dapatkan soalnya, kalian bisa lihat di buku yang ada, kalian beli buku persiapan gitu kan, persiapan UTBK, atau kalian bimbel ada soal-soalnya, ataupun kalian cek di Google, itu udah banyak banget. Nah, kemudian udah selesai nih latihan soal, kalian ambil waktu sejam, kan udah 3 jam ya, kita ada 24 jam satu harinya. Nah, kemudian kalian lanjutkan dengan modul yang kedua, lanjutkan modul yang ketiga. Nah, satu hari kalian targetkan berapa modul gitu. Kalian targetkan 5 modul, 6 modul kah? Nah, kalian selesaikan dalam rentang waktu 1 minggu itu. Jadi kayak teratur gitu loh. Jadi kayak teratur. Ini percontohan dari aku ya. Jika kalian punya cara belajarnya sendiri itu nggak apa-apa. Lebih baik pokoknya yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian, sesuai dengan diri kalian sendiri. Oke, jadi kita udah pelajari materinya, udah kita latihan soal, dan jangan lupa di minggu-minggu akhir itu fokuskan, ini tips yang ketiga ya, fokuskan di latihan soal. Karena materi itu adalah di awal. Jadi materi itu kalian harus pahami di awal. Karena kalau kalian nggak pahami materi akan susah mengerjakan soal. Tapi kalau kalian udah pahami materi di awal, maka akan mudah dalam mengerjakan soal. Kalau seandainya ada kesulitan, kalian pun bisa mencari-cari bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut di YouTube ataupun di Google. Nah, jadi ketika kalian fokus mengerjakan soal dengan berbagai variasi soal, maka kalian akan terlatih. Karena semakin sering kalian mengerjakan soal, maka kalian akan terbiasa dengan beragam macam tipe soal. Dari misalnya modul persamaan, itu kan banyak banget variasi soalnya kan. Nah, semakin banyak kalian berlatih soal, maka kalian akan menemukan variasi-variasi itu. Jadi pada saat UTBK besok, kalian tinggal mengerjakannya aja lagi. Walaupun nggak sama persis soalnya, tapi setipe. Nah, jadi itu pentingnya kalian latihan soal. Dan jadi aku sangat mensarankan kalian untuk menyediakan waktu di akhir-akhir minggu itu fokus untuk kerjain soal. Dan apa tips yang selanjutnya? Tips yang keempat, kalian harus tenang. Kalian gak boleh stres, kalian harus belajar dengan senang hati dan anggap bahwa usaha kalian tidak akan sia-sia. Karena Allah tahu kalau kalian sedang berusaha. Nah, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jadi kalian harus tenang dan juga belajar, dan juga ya jangan stres lah gitu sampai menuju hari H ujiannya. Nah, pada saat hari H ujiannya sebelumnya itu apa yang kalian lakukan? Pastinya nih setiap harinya kalian berdoa. Kemudian jangan lupa minta restu orang tua. Selanjutnya kalian tenangkan diri, cukup tidur ya, itu penting banget. Dan juga makan yang cukup. Karena kalau kalian gak makan itu kayaknya pada saat hari H ujian itu kayaknya kayak percuma aja gitu kalau kalian belajar tapi pada hari H-nya kalian gak makan. Itu bakal blank semuanya. Jadi lebih baik kalian persiapkan secara matang, buat jadwal yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Dan pada saat hari H-nya kalian tenangkan diri kalian dan kalian kerjakan apa yang telah kalian pelajari selama itu, kalian curahkanlah ke ujian itu kan. Kalian kerjakan dan hasilnya nanti kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah berusaha, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi nggak boleh down, nggak boleh putus asa, nggak boleh yang depresi banget gitu, sedih kalau seandainya nggak berhasil tuh wajar. Tapi jangan sampai kita itu berlarut-larut dalam sedih, karena masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan yang bisa kalian tempuh untuk mencapai keinginan kalian, untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, nah jadi kalau bisa aku simpulkan dari sekarang, yang paling penting adalah kalian belajar. Gimana caranya? Yaitu yang pertama, buat materi listnya. Yang kedua, kalian buat target belajar dan jadwal belajarnya. Yang ketiga, kalian pelajari materinya, lalu bahas soal-soalnya. Dan yang keempat, fokus bahas soal. Yang kelima, kalian siapkan diri kalian baik dari mental maupun dari segi fisik. Dan juga minta restu orang tua dan berdoa. Oke, dan kalian pasti sekarang itu mikir gitu ya, bisa nggak nih ya yang disampaikan ini, bisa nggak ya 1 bulan ini gitu. Kalau kalian kelamaan mikir, waktu terus berjalan teman-teman. Jadi lebih baik langsung action aja, langsung belajar gitu. Dan
Oh ya, ada juga tips yang mau aku kasih tahu ke kalian bahwa sekarang itu 1 bulan ini adalah waktu kalian, dan nggak apa-apa sekarang capek, nggak apa-apa sekarang kurang tidur dan senang kemudian gitu. Mungkin kalian dalam waktu sebulan ini mempersiapkannya, mungkin dalam 1 hari itu kalian ingin belajar 18 jam gitu. Jadi waktu tidurnya dipersempit, waktu mainnya udah sangat-sangat minim. Nggak apa-apa, nanti kalian setelah udah menerima hasilnya kalian bakal seneng lagi kok. Jadi nggak apa-apa sekarang sakit-sakit dulu baru nanti senang-senang kemudian. Karena kan kita udah mepet juga ya 1 bulan. Tapi bagi teman-teman yang udah persiapan dari jauh hari, mungkin sekarang bisa langsung fokus ke latihan soal karena udah materinya udah paham gitu kan. Dan juga kita kan sekarang belum ada pengumuman SNMPTN ya. Dan bagi kalian yang mungkin ngerasa masih bingung apakah kalian ini lulus atau enggak ya di SNMPTN, menurut aku nggak usah kalian pikirkan kalian lulus atau enggaknya sekarang, karena kan sekarang udah daftar nih, udah daftar ke SNMPTN. Nggak usah kalian pikirkan nih hasilnya lulus nggak ya, lebih baik kalian gunakan waktu yang ada untuk belajar mempersiapkan UTBK ini. Lulus nggak lulusnya kalian udah siap. Kalau seandainya kalian lulus, alhamdulillah. Kalau seandainya nggak lulus di SNMPTN, kalian udah siap ikutin UTBK. Oke, jadi semangat buat kalian, semangat berjuangnya. Semoga apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian impikan dapat tercapai. See you next vlog dan bye-bye. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe ya. Dah.